Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah sehingga kita semua masih diberikan umur panjang untuk bisa bertemu pada kesempatan siang kali ini. Baik teman-teman sekalian, pada siang kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi materi mengenai isu demokratisasi di negara anggota ASEAN. Tentu ada beberapa materi yang saat ini akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kondisi demokrasi di Indonesia. Secara spesifik, setidaknya ada beberapa karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan demokrasi tanpa demos. Nah, kita dapat mengambil salah satu contohnya yaitu kelemahannya penerapan nilai-nilai demokrasi baik pada level elit ataupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua itu penegakan hukum yang terbang pilih. Jadi penegakan hukum kadang dapat diartikan yaitu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Selain itu, ada kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada aturan-aturan kekinian, termasuk Omnibus Law atau yang baru-baru ini yang digembar-gemburkan kepada mahasiswa, kepada pemerintah, yaitu penolakan penolakan Omnibus Law. Kemudian selanjutnya itu kita memasuki materi yaitu kondisi demokrasi ketiga. Kita memasuki ketiga, kemudian mengundarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuine. Ini ditandai dengan maraknya politik uang. Nah, maraknya politik uang ini yang merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Ini sangat berpengaruh penting karena dengan politik uang tersebut dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tentunya selalu mementingkan kepribadian, selalu mementingkan kepentingannya pribadi daripada kepentingan rakyat. Kemudian selanjutnya yaitu keempat, ya, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang serat dengan manipulasi dan politik uang. Uang demikian bermakna dan menentukan atau money talks and decides. Nah, akibat situasi ini muncul fenomena yang disebut sebagai vote with hot voice. Kemudian yang selanjutnya itu kelima, terjadinya diskriminasi politik atas nama sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dan rasa kedaerahan. Kita memasuki yang selanjutnya yaitu akibat dari ini semua tentunya gejolak-gejolak demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia pribadi tentu akan menciptakan demokrasi-demokrasi yang tidak baik, demokrasi yang kemudian bisa menimbulkan konflik antar golongan, karena demokrasi yang seperti ini tentunya demokrasi yang nantinya akan menciptakan pemimpin yang kurang baik. Kita harus menyadari bahwasannya sistem demokrasi yang berada di tiap-tiap negara, bukan hanya di Indonesia, namun kita bisa mencontoh di Indonesia sendiri itu sistem demokrasi dapat diartikan belum berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan. Mengapa demikian? Masih banyak birokrat atau calon-calon pemimpin, kemudian rakyat yang masih tergiur dengan politik-politik uang. Nah, hal tersebut tentunya dapat mencederai kepercayaan bangsa. Kemudian hal tersebut juga dapat mempecah belahkan bangsa itu sendiri, karena dengan sistem ini ketika masih dipergunakan terus hal-hal seperti ini tanpa ada hukum atau hukum yang mengikat, tentunya hal tersebut tidak baik ada di Indonesia itu sendiri.
Salah satu contohnya kita dapat bercermin kepada pemilihan presiden pada periode 2019-2025 mendatang yang telah berlalu ini. Hal tersebut tentunya banyak menyita perhatian masyarakat karena akibat dari pemilihan tersebut memunculkan konflik-konflik yang tentunya sangat berpengaruh dan sangat mencontreng nama baik bangsa kita sendiri. Nah, konflik yang terjadi yaitu demonstrasi antara salah satu tim yang merasa dirugikan atau kurang diuntungkan kepada tim yang memenangkan demokrasi itu sendiri. Nah, hal seperti ini patut kita jadikan contoh bahwasannya kedepannya nanti bagaimana kita bisa mengelola tata pemerintahan dalam sistem demokrasi dengan yang baik, yang bijaksana dan penuh dengan kebijakan-kebijakan yang bisa saling menguntungkan antara rakyat dan birokrat kepada rakyat. Nah, ketika ini bisa tercipta, tentunya masyarakat yang berada di Indonesia tentunya akan bisa adil, bisa makmur, serta antara birokrat dan rakyat bisa saling sejalan dengan perjalanan yang baik, tentunya yang bisa memajukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin cukup sedikit pemaparan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya tentunya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat, terutama pada diri saya pribadi dan umumnya kepada semua teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.